Bapak sekalian, para narasumber, panitia, peserta, sosialisasi buku, mobilisasi bencana ya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini di tengah kesibukan, mungkin hari libur ya, Bapak Ibu, teman-teman masih bisa hadir pada kegiatan sosialisasi buku gizi bencana. Pertama, apresiasi kepada Mas Anang atau Pak Anang ya, SKM MPH sebagai Ketua Departemen Gizi Bencana DPP Persagi yang telah menyelesaikan penyusunan buku gizi bencana ya bersama tim tentunya tepat waktu. Ya, ini adalah cita-cita dari kita semua, sebuah buku saku. Sebenarnya buku panduan terkait bencana banyak sekali. Hanya tim gizi bencana di bawah Pak Anang dan teman-teman itu mencoba ingin membuat buku itu lebih sederhana, jadi lebih bisa dibawa kemana-mana, user friendly, dan juga bisa dipakai sebagai pegangan bagi teman-teman seluruh pengurus dan persagi se-Indonesia. Ketua DPD, Ketua DPC yang hadir pada pagi hari ini, terima kasih atas kehadirannya dan juga telah mengirim anggotanya untuk mengikuti ini. Mudah-mudahan target yang kita tulis, kita cantumkan itu bisa tercapai ya. Teman-teman sudah menyediakan kuota 1.000 ya peserta, tapi mungkin masih ada kesibukan sehingga kita banyak yang belum bisa hadir. Tentunya kita ikut prihatin ya, kejadian bencana yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Cianjur ya, yang telah menelan korban lumayan banyak orang yang meninggal dunia. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, pemerintah daerah dan seluruh tim yang bekerja itu bisa mengatasi keadaan ini sesegera mungkin. Terima kasih juga mungkin DPD Jawa Barat dan Cianjur ya yang telah mengerahkan pengurus dan anggotanya untuk ikut berbagi, ikut membantu tim DPP, mudah-mudahan bisa juga ada rencana ke sana. Ya. Sengaja memang hari ini dilakukan sosialisasi. Ya, tentunya ini harapannya teman-teman ini yang concern, yang peduli, yang memahami terkait dengan bencana. Pak Anang nanti akan menyampaikan, mudah-mudahan juga mapping daerah terkait bencana itu teman-teman ini yang ada bisa tahu lah. Artinya daerah mana sih yang potensi bencana? Ini BNPB sudah membuat sehingga daerah-daerah itu yang sudah di mapping berisiko terjadi bencana itu sudah menyiapkan rencana mitigasi maupun juga bagaimana intervensi nanti kalau ada bencana. Kita berharap memang setiap provinsi, semua provinsi ya, itu punya tim siaga bencana ya, gizi ya, terkait gizi. Sehingga nanti kalau ada apa-apa, mobilisasi itu cepat dilakukan. Nanti mudah-mudahan setelah sosialisasi ini, kita berharap ada pelatihan gizi bencana, Mas Anang ya, dan kawan-kawan. Sehingga nanti teman-teman itu lebih siap bagaimana seandainya ada kejadian bencana di suatu daerah. Banyak daerah sudah menanyakan kapan pelatihan. Nanti kita cobalah beberapa bertahap ya, tentunya berseri karena nanti kita secara nasional. Jadi nanti dari sini barangkali nanti dilanjutkan, paling tidak peserta yang hadir hari ini sosialisasi buku itu sudah nanti bisa mendaftarkan pelatihan gizi bencana sehingga nanti panitia bisa mengalokasikan waktu kapan bisa dimulai. Ya memang kita terkendala waktu dan yang lain sehingga mungkin pelatihan itu paling tidak bisa dilakukan secara daring ya atau online. Bisa berapa? Kalau pelatihan paling tidak ya sekitar 2 hari ya. Kalau terpaksa dipadatkan ya 1 hari tapi penuh ya.
dari pagi sampai sore. Harusnya memang kalau gizi bencana itu 3 hari. Ya, cuman kalau mengingat waktu bisa dipadatkan, teman-teman bisa diberikan referensi yang sudah di bagian awal sehingga pada saat pelatihan itu tinggal keterampilan teknis apa yang dibutuhkan sebagai seorang tenaga gizi ya. Kita pengalaman pada saat kejadian di Jogja, di Aceh, di Padang, di Palu, di NTB maupun di beberapa daerah yang lain. Kebetulan Pak Anang Subur ini adalah beliau bekerja di pusat krisis kesehatan. Ya, ini yang unit yang bertanggung jawab untuk melakukan penanganan kalau terjadi bencana. Beliau itu di pusat krisis Kementerian Kesehatan ya. Jadi beliau lebih paham betul sehingga nanti manfaatkan betul apa yang nanti disampaikan, tanya bagaimana mekanisme, terutama yang paling tepat adalah mekanisme mobilisasi sumber dana, sumber daya manusia kalau terjadi bencana. Artinya nanti kita buat semacam call center ya di DPP Persagi. Kalau sana bencana kepada siapa yang akan kita melakukan komunikasi? Ya mestinya kepada Pak Anang karena Pak Anang adalah Ketua Departemen Gizi Bencana. Paling tidak nanti ada nomor khusus ya. Ya barangkali nanti yang supaya nanti kita lebih siap siaga kalau terjadi bencana. Ya. Saya kira itu salam dari Ibu Ketua Umum yang tidak bisa hadir belum bisa hadir pada pagi hari ini karena beliau baru saja pulang dari melaksanakan ibadah umroh, jadi mungkin masih jet lag ya, sampai istirahat. Mudah-mudahan kesempatan lain beliau bisa hadir. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber. Ini full tim datang semua nih, jadi tim gizi bencana itu saya lihat datang semua. Pak Anang, Mas Oki, Mas Utih, Mas Aji, siapa lagi Mas Asep, satu lagi lupa saya. Pak Yusuf. Ya, Pak Zul ya. Jadi semua sudah hadir. Jadi memang tim gizi bencana DP Persagi itu kompak banget. Bahkan kalau sudah mau ada bencana itu maunya semua turun ke lapangan ya. Bagus sekali nanti ya. Itu saya kira mudah-mudahan teman-teman bisa enjoy mengikuti acara ini sampai selesai ya. Sehingga dapat informasi yang lebih detail terkait dengan substansi maupun juga tata kelola kalau ada bencana terkait dengan pelayanan gizi. Demikian, mohon maaf. Selamat pagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi dinyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sugeng untuk pembukaannya dan juga informasinya. Saat ini yang sudah hadir hari ini sudah 215. Bisa foto bersama dulu nanti ya. Oh boleh Pak, kita foto bersama sebentar. Saya lagi buka file. Ya ini nih kalau bencana selalu diburu-buru. Siap, boleh Bapak Ibu mohon untuk membuka kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Baik, boleh dinyalakan kamera. Jika memungkinkan virtual background-nya digunakan. Baik, kita coba ada, nanti Mas Fatih juga bantu. Ada 9 slide, berarti kita akan ada 9 gaya. Saya pakai 2 kamera nih. Baik. Ya. Baik, mohon izin Bapak Ibu foto selama 5 kali. 1, 2, 3. Ya, lagi. Slide kedua. 1, 2, 3. Ya, lagi. Slide ketiga. 1, 2, 3.
Ya. Keempat, 1, 2, 3. Baik. Terakhir, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya. Baik, terima kasih Mas Fatih buat dokumentasinya. Baik, sebelum kita mulai, saya coba mau sampaikan bahwa yang sudah hadir di sini sudah ada tim gizi bencana full, nama saya Oki Setiarso, saya anggota tim DPP Persagi untuk Departemen Gizi Bencana. Jadi kami akan menceritakan ataupun men-sharingkan tentang buku saku ini, dan kemudian kita akan sudah distribusikan sebenarnya dari minggu kemarin, dan hard copy-nya juga sudah kita dikirimkan oleh Sekretariat Persagi ke DPC dan DPD. Mudah-mudahan sudah Bapak Ibu terima. Jika memang belum diterima, nanti bisa dikomunikasikan berikutnya selesai acara ini, sesuai dengan arahan Pak Sugeng dan Ibu Ketua, bahwa acara hari ini selain targetnya bisa kita petakan daerah lokasi bencana, kita juga akan membentuk tim gizi bencana di mana Bapak Ibu yang menjadi anggota DPP, dari Pak Anang sebagai Ketua DPP Persagi Departemen Gizi Bencana. Silakan Pak, saya akan bantu siapin slide-nya. Ya, terima kasih. Mohon dibantu slide-nya ya. Mas Al-Fatih. Sudah masuk? Sudah? Belum ke saya belum. Oke. Oke. Silakan Pak. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, sebab kita dalam kondisi mungkin hari libur ini ya, tapi kita masih mencoba untuk berbuat baik dan memanfaatkan kalian kita untuk masyarakat melalui penyiapan tenaga SDM gizi untuk mobilisasi Persatuan Tenaga Gizi Indonesia pada saat bencana. Ini penting. Next, lanjut. Halo. Saya bisa ya? Agenda kegiatan, tadi sudah sambutan Ketua Umum Persagi, sosialisasi buku, bencana itu seperti apa sih gitu ya. Pengalaman pelayanan gizi bencana saat bencana di beberapa daerah di Indonesia. Diskusi RTL, lanjut. Nah, kita udah tahu ini Indonesia Raya. Mungkin di sini kita itu banyak ya. Provinsinya aja sekarang udah 37, bukan 34 lagi ya itu ya. Populasinya di atas 270. Daerahnya seperti itu. Jadi kalau Indonesia Raya itu kalau petanya diplot ke Eropa ya tertutup Eropa dengan lautnya ya. Amerika Serikat juga tertutup itu. Begitu hebatnya Indonesia Raya ini. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu sangat luas. Penerbangan dari Aceh sampai Irian Jaya atau Papua itu sama dengan ke Arab Saudi, ke Mekah itu. Next.
Next. Ini nggak bisa ya saya jadi host sehingga saya bisa next-nextin sendiri gitu. Oke. Untuk ini untuk bisa dibaca nanti kita share ini ya, supaya kita banyak waktu untuk bisa apa namanya lebih banyak nanti bisa kita dapatkan gitu. Jadi Pak Presiden sendiri pada platform for disaster risk reduction tahun 2022 ini mengatakan bahwa Indonesia memang rawan bencana dengan 130 gunung aktif, letusan gunung berapi juga mengancam Indonesia sepanjang tahun 2015 hingga 2021. Tercatat itu yang meletus 121 letusan gunung di Indonesia. Ya, next. Bisa ya, bisa. Nggak bisa lagi sih. Ini lihat ini daerah-daerah. Kalau kita lihat ini daerah-daerah di plotnya ini adalah plot yang gempa bumi. Halo, suara saya bisa didengar nggak ya? Halo? Halo? Suara Bisa, saya Pak Nam. Bisa. Saya ragu-ragu jadi. Nah, hanya Kalimantan yang jarang. Hampir tertutup gitu. Penyebabnya apa? Cuma ini. Indonesia ini ada dikelilingi, dunia ini dikelilingi oleh ring gunung api. Artinya gunung api itu ada Mediterani dan Sirkum Pasifik. Dari Amerika sini ketemunya di Indonesia nanti Mediterani. Dari Eropa ke sini ketemu di mana? Di Indonesia. Lempeng kita lihat lempeng ini di Asia seperti ini. Ini ada benua Amerika, Australia, ini laut-laut, artinya Indonesia itu diimpit lempeng. Jadi pergeseran lempeng luar biasa, termasuk yang terakhir Cianjur termasuk lempeng yang aktif. Nggak mau ya, saya turunin. Kenapa nih? Halo, bisa dibantu ya? Tidak mau saya turunin, tidak mau nih. Oke, indeks risiko bencana di Indonesia. Hampir nggak ada yang hijau. Ada sih irian. Ini nggak, kalau nggak kelihatan ini hijau sedikit, irian itu benar ada. Nah, kita bisa ngelihat di sini ya, bahwa waduh, kenapa ya? Sebentar ya, ini ada problem di ini saya. Oke, jadi kita bisa lihat ya, kuning sama merah. Artinya apa? Siap-siap. Kalau nggak karena banjir, hujan dan sebagainya, maka kita bencana yang lain yang besar-besar. Bisa saya nyetar ya? Ini saya terganggu ya. Halo? Next. Tadi bisa saya jadi apa tadi? Termasuk co-host ya? Nggak bisa sekarang. Next. Bencana itu gampang kok mengapalinya. Jadi di sini ada bencana alam, non-alam, bencana sosial. Ini udah tahu ya, bencana alam, sosial, non-alam itu apa namanya? Termasuk wabah pandemi. Ini undang-undangnya nanti bisa dibaca sendiri. Terus, next. Nggak mau ya ini. Lanjut, Mas Al-Fatih. Bisa, jadi saya co-host itu bisa ya, biar saya enak menggerakkannya. Jadi bencana itu bisa di-manage nggak? Bisa, sangat bisa. Ini apa? Risikonya. Nah, ini harus kita dalami di pelatihan, nggak bisa di sini. Namanya ilmunya ya, manajemen risiko bencana. Ya, di-manage. Apalin aja. Saat itu sebelum bencana ngapain, saat bencana ngapain, sesudahnya ngapain, paskanya itu. Ya, seperti itu aja. Nah, buku saku ini buku saku yang kita buat ini adalah saat terjadi bencana. Jadi itu supaya kita nggak bingung, kita coba buat buku sakunya praktis dibawa kemana-mana gitu ya. Jadi nggak bingung. Oke, next ini
Kenapa ya? Susah saya juga. Next, Mas Al-Fatih. Oke. Ilmu bencana ini sebenarnya kalau di UGM itu ada S3 di Fakultas Kedokteran mendalami tentang bencana di bidang kesehatan ya. Ilmunya nggak lebih dari ini. Saat pra bencana ngapain? Saat bencana ngapain? Saat setelah bencana atau pasca bencana ngapain? Koordinasi, kolaborasi, integrasi pelayanan dan program kesehatan itu juga di sini semua. Koordinasi KL, dinas-dinas ya, termasuk dinas-dinas yang ada di provinsi, kabupaten, kota, semua di sini koordinasi, kolaborasi dan integrasinya seperti apa. Nah, menentukan itu adalah saat pra bencana, enak disiapin dulu sebelum masuk sini, disiapin, termasuk pedoman-pedomannya, buku saku kita udah siapin. Jadi kalau pas bencana, DPC, DPD, DPP yang mau diberangkatkan semuanya, yang mau menangan itu bisa ngelihat di buku saku sehingga teringat ini. Oleh sebab itu di sini mundur ke sini waktu pra bencana itu harus dilatih. Pelatihan ini mulai dari bagaimana sih mappingnya, perencanaannya seperti apa, data, hazard, vulnerability, dan kapasitas. Data-data tentang gizi, biasanya itu kan ada tuh. Jadi saya akan berhenti agak lama di sini. Nanti akan kita dalamin di pelatihan ya. Data-data, mapping, karena kalau data yang salah, maka informasinya salah. Informasi salah menyimpulkan salah. Menyimpulkan salah, perencanaannya salah. Perencanaannya salah, implementasinya atau intervensinya salah. Terakhir, mubazir. Nggak ada gunanya. Ya. Kalaupun ada gunanya mungkin sedikit, sehingga tidak efisien dan efektif. Oleh sebab itu, belum. Ini gampang. Sebelumnya, Mas Al-Fatih. Oleh sebab itu, sebagai seorang profesional, saya akan berhenti agak lama di sini. Itu harus, datanya harus benar. Bagaimana, terus menyusun responnya seperti apa, rencana kontingensinya seperti apa, baru simulasi gladi. Ini adalah latihan semua. Kalau terlatih, maka enak waktu di sini. Enggak tergopoh-gopoh, tidak bingung, tidak macam-macam. Sehingga waktu di sini sudah enak koordinasi kolaborasinya dengan sama teman gizi, dengan masyarakat, dengan lintas program, lintas sektor, dinas-dinas yang lain. Ini latihannya di sini. Ya. Oke, baru nanti kalau setelah itu terjadi bencana tentunya harus segera pulih, yaitu pasca bencana. Sehingga sama kejadian seperti pra bencana sebelumnya. Ini dipahami dulu. Kalau gizi ya gizinya gizi, data gizi seperti apa? Kan ada di dinas kesehatan itu profil. Jadi harus disiapin. Profil itu harus berpegangan untuk nyusun berapa kebutuhan nanti di sana. Kebutuhan orang-orang yang rentan, balita, bayi, ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan sebagainya yang ditambahkan, terus kebutuhan makan semua banyak orang yang terkena di situ berapa. Nah, dari disitulah nanti dihitung kebutuhannya makanan, peta responnya itu meresponnya seperti apa sih caranya gitu ya. Nah, di sini banyak manajemen tuh, manajemen macam-macam itu baru menyusun rencana kontingensinya orang gizi ngapain. Ya. Apa sih yang dibutuhkan? Di gudang ada nggak? Berapa yang harus disusun? Terus dilatihkan semuanya ini. Ya, baru nanti waktu bencana udah siap. Kita udah bekalin buku saku ya. Jadi itu kira-kira. Next. Ini enggak. Next. Lanjut. Saya nggak bisa co-host ya. Halo, maaf ya. Jadi keterlibatan, kolaborasi, integrasi sebelumnya, Mas. Koordinasi kolaborasi itu sebelumnya ya, itu antara sebelumnya lagi.
sebelumnya. Ini terlalu tinggi terus. Mohon izin Pak, mungkin di sini internet saya yang agak lambat Pak. Soalnya dari saya sudah agak jauh, masih di next tadi. Jadi apa mau dari Bapak aja yang untuk seksin Pak? Iya betul. Iya, dari tadi sudah jadikan polisi Pak. Tinggal di seksin saja dari Bapak. Saya Kok stop nggak share bisa ya. ya? Nggak bisa kenapa ini? Mas Fatih, balikin yang sebelumnya. Mundur Mas. Coba. Jadi memang koordinasi kolaborasi itu ahli gizi nggak bisa sendirian. Tolong ini nih ya sambil nunggu ya. Di situ kan ada tuh misalnya saja nanti dengan kesehatan, di situ ada logistik kesehatan macam-macam, kan itu juga di posko utama itu nanti juga akan koordinasi kita gitu ya. Belum bisa saya ini kan saya jadi kos saja. Balik sebelumnya Mas. Nah, ini ya. Oke, jadi kita masuk di masyarakat yang terstruktur, yaitu Persagi, Persatuan Ahli Gizi. Nggak bisa kita sendirian, harus koordinasi, kolaborasi, integrasi, ingat itu. Dan itu kita nggak bisa mandiri sendiri, itu nggak bisa. Kadang-kadang harus dengan masyarakat, pasar, bahan makanan apa yang dipunyai masyarakat, itu dengan masyarakat, dunia usaha, kita cari sponsor, cari ini, bantuan macam-macam, pemerintah, ya Kemenkes ya, kita kalau orang kesehatan ya, seperti itu. Tapi sebenarnya gizi bukan hanya tergantung Kemenkes gitu ya, bisa juga Departemen Pertanian untuk bahan-bahan makanan, stok-stok makanan untuk dapur umum dan macam-macam. Bisa kita pahami nih ya di sini ya. Oke, lanjut. Ya, ini aja teamwork. Ya. Ini internasional aja teamwork ya. Jadi situ ada UNICEF, bahkan pendidikan, nutrisi juga UNICEF, UNCR, sanitasi UNICEF. Di sini ada food security, WFP dan FAO ya dan seterusnya. WHO untuk kesehatan. Lanjut. Daftar gizi ini buku saku seperti ini. Jadi nggak perlu saya bacakan satu-satu. Next. Nanti saya tanya next ya Mas. Next, ditungguin aja. Next, lagi nggak usah. Ini dibaca aja next. Lanjut. Sebelumnya. Sebelumnya. Jadi di sini bencana itu ada undang-undangnya. Jadi harus ada persyaratannya, ada timbul korban jiwa, manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, berdampak psikologi. Oke. Terus lanjut. Krisis kesehatan. Yaitu. Lanjut. Ini banyak lanjut-lanjutnya. Ya, sekarang ada bedanya sebelumnya. Bedanya nutrisionis dan nutrisionis dan satunya adalah dietitian. Ya. Anggaran dasar Persagi, Kemenkes nomor sekian, Permenkes nomor sekian. Itu nutrisionis itu yang jelas pendidikan di bidang gizi ada dia. Kalau pendidikan profesi baru disebut dietitian. Dia ada ujian profesinya. Memberikan pelayanan menyelenggarakan praktek gizi. Dia harus mengurus surat izin kerja tenaga gizi, SIKTG. Nah, nanti dia bisa baru memberikan pelayanan gitu ya. Jadi kalau dietitian itu bisa praktek mandiri dan sebagainya itu atau di pelayanan kesehatan. Tapi kalau nutrisionis itu tidak bisa gitu ya. Next. Pentingnya ahli gizi turun di bencana. Yang jelas cuma 2 kok, pengabdian pada masyarakat, 2 branding positif tentang Persagi. Lanjut Pak, lanjut Mas. Lanjut Pak Al-Fatih. Nah, anggaran untuk mobilisasi ahli gizi itu sesuai dengan level. Pusat DPP, provinsi DPD, kabupaten kota DPC. Oke, jadi seperti itu. Lanjut.
Ya, lanjut. Nah, isi buku saku cuma ini. Jadi isi buku saku ini cuma ini. Nggak ada lagi. Jadi kita lihat ada kriteria personil yang diberangkatkan ke daerah bencana. Terus di situ ada kegiatan dan tugasnya. Standar operasional yang secara sederhana seperti apa sih? Logistik dan caranya yang diperlukan apa saja? Laporan dan dokumentasi seperti apa yang baik? Jadi ini adalah saling melengkapi dengan pedoman juklak juknis yang lebih rinci dan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi ini summarize-nya secara singkat gitu supaya nggak bingung. Minimal ada ini di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Ini bisa saya gerakkan berarti sudah co-host tapi nggak bisa saya gerakkan ininya. Oke, lanjut. Lanjut. Ini pentingnya plan gizi saat bencana. Maka ini kebutuhan manusia harus tersedia sesuai kebutuhan tubuh. Makanya yang siap saji, roti, biskuit ini harus ada. Karena 8 jam setelah bencana, masyarakat mulai merasa lapar. Dapur umum dan pengungsian huntara-hunta tersedia makanan yang bersih dan sehat. Kebutuhan nutrisi, kita udah lihatlah nutrisi seperti apa sih, karbohidrat, protein, mineral, vitamin, air, dan sebagainya itu. Hitungan kalorinya tentunya kita buat rata-rata ya. Kalau menurut diet itu 2.500 itu untuk makanan biasa ya. Nah, diutamakan makanan lokal. Jadi kalau misalnya saja nanti bencananya di Papua ya sumber karbohidratnya mereka sukanya ubi-ubian ya ubi-ubian gitu. Kalau yang sukanya beras ya beras. Itu karbohidrat. Proteinnya apa? Yang ada di situ. Kalau daerah pesisir ya ikan. Kalau daerah-daerah kira-kira di gunung itu kan banyak peternakan bisa susu, bisa juga macam-macam daging dan sebagainya di situ ya. Di daerah tempe juga tempe. Lanjut. Kebaca ya Bapak Ibu ya. Terlihat nggak tulisannya? Terlihat nggak tulisannya itu? Halo? Terlihat Pak Anang, terlihat. Terlihat ya. Yuk. Yuk. Jadi kondisi normal. Biasanya kalau gizi kan ada di rumah sakit, makanan standar khusus untuk pasien diet untuk orang sakit, konsultasi dan gizi gizi ya, KI gizi, puskesmas perawatan. Nanti di pelatihan kita bahas nih nanti ya. Nanti juga diskusi ini sebentar juga kita bahas ya. Sama mirip dinas kesehatan yang agak beda. Ada KIE gizi untuk bumil, puteki, balita dan remaja putri termasuk biasanya susu formula yang jadi masalah ya. Setiap ada bencana itu susu formula itu masuk melulu itu. Suplemen gizi, pemberian kapsul vitamin A dan anak-anak pemberian FE, bamil, logistik gizi. Nah, kalau tanggap darurat, rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan mungkin sama. Tapi untuk tempat pengungsian itu ada makanan massal, mengukur status gizi kelompok rentan gizi. Terus yang 5 dinas sosial dan BPBD ada dapur umum, logistik gizi, pengadaan dan distribusinya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi jangan bingung, buka aja buku saku ini. Kalau kondisi banyak dilihat tadi ya kondisi tanggap darurat seperti apa ini. 1 sampai 5 dengan sub itemnya seperti itu. Next. Oke. Next. Oke. Prinsip respon gizi bencana di wilayah dampak bencana itu rencana intervensi ini untuk masyarakat dan dapur umum itu seperti apa, di pengungsian seperti apa, ada nggak mau ngungsi di pemukiman, nah, seperti apa, di fasilitas kesehatan itu ada puskesmas, ada rumah sakit seperti apa, di dinas kesehatan provinsi, kabupaten atau kota setempat, baru lintas sektor di posko utama. Jadi di situ ada BNPB, BPBD, koordinasi, termasuk logistik, gizi di situ ya. Bagaimana pengadaan untuk dapur umum, makanannya dan sebagainya itu ada. Next. Lanjut. Ya. Rapid Nutrition Assessment gizi bencana di wilayah. Jadi ada Rapid Health Assessment. Itu gede semua dari subklaster kesehatan reproduksi ya. Itu termasuk KIA kesehatan ibu anak di situ ya.
Di situ ada macam-macam lah, kesehatan lingkungan dan sebagainya. Kita bagian dari itu. Jadi ada Rapid Nutrition Assessment RNA. Jadi di sini ada penilaian cepat untuk gizi. Data profil gizi wilayah terdampak itu seperti apa? Itu harus dilihat. Jumlah dan kebutuhan pelayanan gizi. Di situ ada jumlah kelompok rentan bumil, bayi, balita, anak-anak, SDM gizi, logistik gizi, dan lain-lain. Baru direncanakan tuh seperti apa. Next.